webinar PSAK series Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Yang pertama, peserta Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia melakukan registrasi dengan mengisi biodata menggunakan nama asli. Yang kedua, peserta harap bersiap di Zoom meeting 20 menit sebelum acara dimulai. Toleransi keterlambatan 5 menit dari mulai acara. Yang ketiga, link absen peserta akan dibagikan saat acara dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat melalui room chat di Zoom. Yang keempat, peserta wajib mengaktifkan video dan menggunakan background yang sudah disediakan selama acara berlangsung. Yang kelima, peserta tidak boleh melakukan share screen tanpa persetujuan host. Yang keenam, apabila peserta ingin mengajukan pertanyaan, silahkan menunggu sesi tanya jawab atau memberikan pertanyaan di kolom komentar. Yang ketujuh, peserta harus menonaktifkan mic-nya saat acara berlangsung. Yang ke-8, peserta akan mendapatkan sertifikat dengan ketentuan sebagai berikut. Melakukan registrasi di awal. Yang kedua, melakukan absen melalui Google Form. Yang ketiga, tidak meninggalkan Zoom sampai acara selesai. Yang keempat, mengisi post-test yang akan dibagikan H+1 hanya dapat mengerjakan 1 kali. Yang kelima, nilai post-test minimal 60. Yang kesembilan, peserta diwajibkan mengikuti semua tata tertib yang berlaku selama acara diskusi. Sekian tata tertib yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita langsung mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi, Dr. Insinyur Ferni Yuliati Ismail, MMSI. Yang terhormat, Yarsi, sekaligus sebagai panelis dalam acara ini. Yang terhormat Ibu Imelda Sari SMSI AK selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah suri teladan kita dalam berakhlak. Tadi ketemu Elsa. Elsa apa Salsa? Elsa. Melisa. Melisa. Kok Elsa? Melisa.
tes. Terdengar suara saya? Mohon maaf untuk para Bapak Ibu dosen dan seluruh peserta webinar PSAK Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Karena dikarenakan ada kesalahan teknis oleh MC-nya, mohon ditunggu sebentar ya. Terima kasih. Halo, tes. Halo, tes. Terdengar suara saya jelas? Jelas, Pel. Masih? Oke. Sebelumnya saya minta maaf karena jaringan saya yang error. Oke. Kita mulai lagi dari awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi, Dr. Insinyur Ferni Yuliati Ismail, MMMSI. Yang terhormat Ibu Olivi Ermensyalen, SE MAK AKCA CPA, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi, sekaligus sebagai pemateri dalam acara ini. Yang terhormat Ibu Imelda Sari, SE MSI AK, selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Yang terhormat kepada para tamu undangan serta teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi yang mengikuti acara webinar hari ini. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan hingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara webinar PSAK Series Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah Khatimul Anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sebelumnya perkenalkan, saya Eritrina Afiliasari sebagai pembawa acara. Tidak lupa untuk menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat bersedia menghadiri sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam acara ini. Pada pagi hari ini, adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Yang kedua ada sambutan dari Ketua Pelaksana. Yang ketiga ada sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Yang keempat sambutan dari perwakilan Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Yang kelima ada acara inti oleh pembicara. Yang keenam ada sesi tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup. Baik, sebelum kita masuk ke acara ini,
Saya mengingatkan kembali untuk yang pertama menyalakan kamera dengan menggunakan background yang telah disediakan dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Yang kedua, tidak meninggalkan meeting Zoom selama acara berlangsung. Yang ketiga, melakukan absensi melalui Google Form. Dan yang terakhir, mengisi post-test H+1 setelah acara dengan nilai post-test minimal 60 untuk mendapatkan e-certificate. Baik, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Muhammad Iqbal Zulfahmi. Kepada Iqbal, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ambiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara webinar standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang terhormat Ibu Ferni Yulianti Ismail MMMSI, yang saya hormati Ibu Olivia Miancalen SEAK MAK CA-CPA, yang saya hormati Ibu Emil Dasari SEMSI, serta Ibu Bapak dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan teman-teman angkatan 2017 hingga 2020 yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan kegiatan webinar standar akuntansi yang merupakan program sosialisasi perkembangan PSAK yang merupakan pedoman dalam membuat laporan keuangan akuntansi dan meningkatkan pengetahuan mahasiswa program studi akuntansi. Karena sebagai seorang akuntan, ini adalah pedoman yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Mudah-mudahan acara ini dapat mengembangkan kualitas diri serta teman-teman mahasiswa dapat mengambil manfaat mengenai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Saya mewakili panitia memohon maaf jika ada kekurangan dalam kegiatan acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iqbal atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar PSAK Series Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, Putri Nur Azizah. Kepada Putri, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi, Ibu Dr. Insinyur Ferni Yuliati Ismail MMMSI, yang terhormat Kepala Prodi Akuntansi Universitas Yarsi, Ibu Aulivi Miancalen SEAK MAK CA-CPA, yang terhormat Sekretaris Prodi Akuntansi Universitas Yarsi, Ibu Imelda Sari SEMSI, dan para dosen yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, serta para peserta webinar PSAK Series yang saya banggakan. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat dipertemukan melalui Zoom meeting ini dalam acara webinar PSAK Series dengan tema standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kami mengucapkan selamat bergabung kepada para peserta webinar, di mana kita memiliki kesempatan untuk berbagi informasi yang sangat penting dan bermanfaat tentunya mengenai standar akuntansi di Indonesia. Untuk webinar kali ini, dengan tema tersebut akan dijelaskan langsung oleh dosen kita, yaitu Ibu Aulivi. Maka diharapkan kepada seluruh peserta dapat mengikuti webinar ini dengan sungguh-sungguh, karena untuk mendapatkan e-sertifikat pada setelah acara ini akan dibagikan post-test yang wajib dikerjakan oleh seluruh peserta dengan
minimal nilai 60. Kemudian untuk acara PSAK ini tidak terhenti sampai di sini saja, insya Allah akan berkelanjutan dengan pembahasan mulai dari PSAK 71 sampai dengan PSAK 73 yang akan dilaksanakan setiap bulannya. Maka dari itu, kritik dan saran sangat kami butuhkan demi keberhasilan pada acara berikutnya, karena kami menyadari bahwa penyelenggaraan webinar ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bisa mendapatkan manfaat yang berguna nantinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi, Ibu Dr. Insinyur Ferni Yuliati Ismail MM MSI. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah bahwa di pagi hari Sabtu ini atas izin Allah kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini dan ini merupakan kegiatan yang hanya dihadiri oleh orang-orang yang punya motivasi yang tinggi untuk belajar. Yang saya hormati ada Kaprodi, Ketua Program Studi, Sekprodi, kemudian juga ada pengurus pejabat struktural di Program Studi Akuntansi, Bapak Ibu dosen di Prodi Akuntansi. Yang saya banggakan juga pengurus himpunan mahasiswa jurusan akuntansi dan jajarannya, panitia yang juga telah menyelenggarakan kegiatan ini serta timnya, dan juga yang luar biasa adalah yang peserta yang hadir pada kegiatan hari ini. Ya. Saya selalu menganjurkan atau menghimbau kepada setiap mahasiswa untuk bisa mengembangkan kemampuannya, kompetensinya. Ya, kenapa? Karena nanti saya selalu katakan bahwa kuliah di FEB itu kita bukan perguruan tinggi yang dalam tanda petik adalah ecek-ecek atau abal-abal, ya. Jadi setiap diri itu harus mampu mengembangkan kemampuannya, keterampilannya, pengetahuannya, sehingga nanti ketika lulus itu bisa memang benar-benar menjadi insan-insan lulusan dari program studi akuntansi yang berkarakter, yang punya kemampuan sesuai dengan kompetensi di bidang akuntansi, yang punya pengetahuan, wawasan, dan juga satu lagi adalah mereka yang selalu fast learner. Kenapa? Selalu fast learner itu adalah orang yang selalu bisa belajar dengan cepat. Belajar dengan cepat berarti bisa berubah dengan cepat juga dan menyesuaikan diri dengan cepat. Aturan, pedoman, standar, termasuk juga yang di bidang akuntansi itu selalu berubah. Selalu berubah. Makanya kita juga harus selalu mengupdate informasi, ketentuan, peraturan yang berlaku, yang terus berubah tersebut. Jangan sampai apa istilahnya? Kudet. Ya, kurang update sehingga kita nggak bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ya.
Nah, ini adalah satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Prodi Akuntansi, yaitu selalu mengupdate informasi, ketentuan, peraturan perundangan yang berlaku, yang bisa nanti diaplikasikan dalam melaksanakan aktivitas yang memang berkaitan dengan kompetensi di bidang akuntansi. Nah, jadi di hari Sabtu harusnya weekend ya, tapi masih sempat kok. Ini kan masih sempat nanti buat siap-siap buat malam minggunya atau acara weekend lainnya. Nah, jadi ini kesempatan yang luar biasa, jadi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun kita lewat Zoom, tidak berarti bahwa kita tidak bisa berkreasi dalam melakukan aktivitas, bahkan pembelajarannya harusnya bisa lebih efisien dan lebih fokus, ya, karena tidak terdistrak oleh hal-hal yang kita harus hadir, harus hadir di suatu tempat, memakan energi dan sebagainya. Walaupun memang pasti ada kelemahan-kelemahannya juga ketika menggunakan Zoom meeting ini. Ya, jadi dimanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa, kepada Ketua Panitia yang memang juga sudah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya tadi ada himbauan untuk memberikan kritik dan saran. Saran saya, bagaimana kalau webinarnya dilaksanakan tidak hanya internal, tapi out of campus juga, ya, mengundang mahasiswa-mahasiswa lain atau pihak-pihak yang lain yang memang ingin mengetahui mengenai perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi bukan hanya kita ingin memberikan mempublikasikan bahwa kita nih menyelenggarakan acara ini loh, tapi juga peserta nanti bisa melihat, memposisikankan diri gimana pihak-pihak di luar kampus. Nah, kita bisa menjadi perbandingan gimana sih orang lain atau mahasiswa lain kemampuannya atau minatnya. Jadi kita punya networking, punya wawasan yang mungkin nanti bisa jadi lebih luas perkembangannya. Selain saya sih tetap pesan buat promosi juga prodi akuntansi. Apa jadi itu saran saya itu ya. Kemudian yang kedua sarannya, kalau selain ini nggak kelihatan ya saya di videonya ya? Kelihatan, Bu. Oh, kelihatan. Berarti ada yang kelihatan dan ada yang tidak. Saya lagi berusaha tadi mengikuti pakai background gitu. Jadi cari caranya gimana caranya nih biar bisa pakai background juga. Oke, ya. Jadi saya itu. Nah, kemudian juga bisa out of campus juga sehingga bisa jadi promosi juga. Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi melakukan kegiatan webinar. Ya, tidak hanya memberikan pencerahan kepada mahasiswa di prodi, tapi juga di luar prodinya, atau di luar kampus atau di luar perguruan tinggi malah. Jadi kita menambah wawasan juga, ya, dan bisa meningkatkan juga networking-nya, silaturahmi dan sebagainya. Ya, terima kasih ini kepada Ibu Aulivia hari ini yang berkesempatan untuk mengisi acara ini. Sekali lagi manfaatkan kesempatan seperti ini, ya. Bukan hanya dalam tanda petik untuk dapat sertifikat loh. Ya, sertifikat itu bonus. Bonusnya atau reward dari pengetahuan yang sudah kita dapatkan pada kegiatan-kegiatan seperti ini. Yang paling penting adalah wawasan kita bertambah, kemampuan, pengetahuan. Nah, jadi kita bisa punya personal branding bahwa kita adalah lulusan dari program studi akuntansi Universitas Yarsi dengan kemampuan yang memadai sebagai lulusan prodi akuntansi. Oke, selamat mengikuti webinar. Terima kasih untuk
HMCA dan panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Ya, sukses acaranya sampai selesai dan sampai seri-seri berikutnya, ya, sehingga nanti kompetensinya menjadi lebih baik lulusan dari prodi akuntansi. Ya, saja. Sekali lagi selamat mengikuti webinar, sukses buat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fermi atas sambutan dan masukannya. Oke, teman-teman, sambutan terakhir dari Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi, Ibu Imelda Sari, SE MSc AK. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Eritrina ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ya jema'in ya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya pagi hari yang cerah ini kita diberikan kesempatan untuk mengadakan kegiatan webinar ini ya untuk dalam rangka menambah pengetahuan kita tentang standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ya. Salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana syafaat beliau sangat kita butuhkan di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Fermi Yulianti Ismail. Kemudian yang saya hormati Ibu Kaprodi, Ibu Aulivi Ermian Calen, Ibu Bapak dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, baik dari Prodi Akuntansi maupun kalau ada yang dosen manajemen yang hadir di sini, terima kasih. Kemudian yang saya banggakan dan saya sayangi itu para peserta dari webinar PSAK series yang sudah bersedia hadir di pagi hari ini. Tidak lupa juga terima kasih yang sedalam-dalamnya saya ucapkan kepada teman-teman dari HMJA yang memang sudah berhasil melaksanakan acara ini. Semoga acara kita nanti ke depannya bisa lancar. Saya di sini sebagai perwakilan dari Prodi ingin menyampaikan sedikit sambutan bahwa memang SAK ini adalah merupakan satu pedoman ya yang memang harus diketahui oleh kita sebagai orang akuntansi. Nah, adanya acara ini mungkin berasal dari kekhawatiran kita sebagai dosen yang memang ketika masuk ke dalam kelas dan bertanya kepada mahasiswa, tahu nggak apa itu SAK? Nah, untuk singkatannya saja mahasiswa banyak yang belum tahu ya. Dan kita berpikir bahwa memang perlu melakukan suatu upaya untuk menambah pengetahuan kepada mahasiswa akuntansi khususnya tentang standar akuntansi keuangan di Indonesia ini. Karena ibaratnya SAK ini bagi anak akuntansi adalah kitab ya, kitab kita untuk dalam menyusun laporan keuangan. Nah, IAI sebagai profesi yang memang mewadahi IAI itu organisasi ya yang mewadahi profesi akuntan Indonesia memang selalu berusaha untuk menyesuaikan ya SAK ini sesuai dengan perkembangan bisnis dan dunia usaha di Indonesia. Oleh karena itu memang mahasiswa harus punya pengetahuan tentang standar akuntansi keuangan Indonesia ini ya. Nah, jadi tidak ada lagi nanti saya temukan atau tidak ada lagi mahasiswa yang tidak tahu apa arti SAK ya. Kemudian jangankan singkatannya ya, isinya aja mungkin kalian belum pernah belum pernah membaca atau tidak ada ya minat untuk membaca. Oleh karena itu
Kami harapkan dengan adanya kegiatan ini bisa menimbulkan minat dan motivasi kalian untuk mengetahui apa sih isi dari standar akuntansi keuangan di Indonesia ini. Nah, dengan narasumber yang saya yakin pasti sangat berkompeten di bidangnya nanti akan memberikan materi ini sebaik mungkin dan bisa kalian pahami ya. Dan jangan lupa ini dicatat nantinya. Ya, inti-inti poinnya, kalau bisa kalian rekam, jadi bisa kalian pahami nantinya. Acara ini kan tidak selesai sampai di sini ya, ada seri-seri berikutnya di setiap bulannya. Dan ini perkembangan yang sangat menggembirakan sekali ya untuk prodi akuntansi. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Ibu Aulivi sebagai pencetus ide adanya webinar ini ya. Kemudian juga kepada teman-teman HMJA yang sudah membantu terlaksananya kegiatan ini sampai sampai akhir nanti ya, sampai nanti PSAK 73 ya, sehingga nanti kalian semua punya punya pengetahuan yang benar-benar bisa berguna di masa depan nanti. Mungkin hanya itu ya sambutan dari saya. Semoga kalian bisa mengikuti acara ini dengan tekun ya, jangan main-main ngikutin ini ya, karena memang harus serius mendengarkan materi yang diberikan oleh narasumber atau Ibu Auli di hari ini. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Kita langsung aja masuk pada acara inti, yaitu materi webinar PSAK Series Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang akan langsung diberikan oleh Ibu Aulivi Irmiansyah, SE MAK AKCA CPA. Kepada Ibu Aulivi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Afel. Ibu, mohon maaf sebelumnya tidak bisa menampilkan karena ada masalah teknis ya di kameranya. Baik, pertama-tama Ibu ucapkan, suara Ibu terdengar, Afel? Terdengar, Oke, Ibu. Baik. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Bu Dekan, ya, Dekan kita tercinta Bu Ferni Ismail sudah berkenan untuk memberikan sambutan di opening webinar series ya, insya Allah, karena webinar series dinamakan webinar PSAK series karena insya Allah ini akan berkelanjutan gitu ya, dan ini mudah-mudahan menjadi program unggulan dari HMJA nantinya. Kemudian terima kasih kepada Bu Imelda Sari yang telah memberikan sambutan di pagi hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas Bapak dan Ibu dosen Prodi Akuntansi yang telah berkenan hadir di pagi hari ini. Saya lihat ada Bapak Suhirman Majid, terima kasih Pak Hirman. Kemudian ada Pak Hari Budiantoro, terima kasih Pak Hari. Kemudian ada Bu Hadiati Fitri, terima kasih Bu Fitri. Baik, dan Ibu ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia HMJA ya. Ini dalam waktu relatif cukup singkat, mereka dapat mempersiapkan dengan yang terbaik gitu ya, yang the best, dan mudah-mudahan peserta memperoleh banyak manfaat ya. Jadi meskipun harus di pagi hari join dan itu pun hari Sabtu, mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah ya, karena belajar itu adalah sebuah amal ibadah. Kita berkumpul di sini dalam rangka memperoleh sebuah insight mengenai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Baik.
Avel, PPT Ibu sudah terlihat? Belum, Ibu. Belum ya. Sudah terlihat sekarang? Sudah, Bu. Sudah ya, baik. Oke, Ibu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian adalah anak akuntansi dan pasti sudah tahu ya. Jadi sebelum kita masuk ke standarnya, kita pahami dulu akuntansi itu apa, ya. Nah, secara terminologi, akuntansi itu berasal dari kata accounting, ya, yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan. Kemudian kalau di buku Pak Tuana Kota, ya, senior kita di akuntansi, beliau mengatakan bahwa istilah accounting ini digunakan dalam bahasa Inggris Amerika. Nah, sedangkan di Eropa digunakan istilah akuntansi, gitu ya. Nah, jadi kita kalau di undang-undang tahun 1954, nah itu menggunakan kata-kata akuntan. Nah, karena kita dulu adalah bekas jajahan Belanda ya, dan Belanda itu dari Eropa, jadi terpengaruh dengan kultur dari Belanda untuk akuntansinya. Nah, ternyata dalam bahasa Arab sendiri gitu ya, akuntansi itu berarti al-muhasabah. Nah, yang artinya yang dari akar kata hasabah, yuhasabu, hisab, muhasabah. Artinya penghitungan, accounting atau pertanggungjawaban. Nah, jadi ternyata ilmu akuntansi ini ada gitu ya dalam Islam. Kemudian secara istilah. Nah, secara istilah Ibu ambil dari definisi AICPA, ya, American Institute of Certified Public Accountants. Nah, jadi dulu itu definisinya selalu bahwa akuntansi ini merupakan seni, ya, seni dalam mencatat, mengelompokkan, menjabarkan secara tepat dan dinyatakan dengan nilai jumlah uang, transaksi bisnis dan kejadian yang sebagian sekurang-kurangnya bersifat keuangan dan menginterpretasikan hasil yang diperoleh suatu entitas tertentu. Nah, ini kemudian AICPA sendiri setelah mengeluarkan definisi ini, mereka mulai juga melakukan riset, ya, riset di tahun 1965 dikerjakan oleh Profesor Paul Grady dan kawan-kawan. Akhirnya dicetuskan definisi akuntansi adalah sebagai suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan menghubungkan informasi ekonomi agar dengan informasi tersebut dapat diambil keputusan dalam bisnis. Nah, jadi akuntansi ini adalah sebuah informasi, ya, sebuah informasi. Dan penerapan akuntansi ini kalian pasti menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Minimal misalnya kalian melakukan pencatatan ya untuk penerimaan pengeluaran kalian seperti itu. Jadi siapapun tidak akan bisa melepaskan dirinya dari yang namanya akuntansi secara sederhana ya, seperti itu. Nah, kemudian sejarah dari akuntansi. Nah, Ibu ini ambil beliau Pak Warto ini melakukan riset, ya, riset mengenai beliau interest dengan bidang akuntansi syariah. Jadi beliau melakukan riset mengenai sejarah akuntansi. Nah, sehingga ditarik garis gitu ya, ada di sini ada Nabi Muhammad gitu ya. Nah, kita coba lihat apa kaitannya akuntansi dengan sejarah
hidup Rasulullah. Nah, akuntansi itu ternyata sebelum Masehi itu sudah dikenal ya sejak zaman Firaun di Mesir sekitar antara tahun 3000 sampai 1000 sebelum Masehi. Nah, masa ini ditemukan ada gudang gitu ya yang berisi emas dan kekayaan. Nah, otoritas pemerintah memberikan keharusan bagi bendaharawan sebagai administratornya membuat laporan harian kepada Perdana Menteri. Nah, jadi berdasarkan bukti-bukti historis ini sehingga sudah bisa dibilang gitu ya di zamannya sebelum Masehi itu sudah mulai ada yang namanya akuntansi. Kemudian juga sejak zaman Raja Hammurabi di Babilonia. Nah, ini tahun 2500 sampai 500 sebelum Masehi. Dikenal dengan adanya perjanjian Hammurabi, ya. Kemudian zaman Yunani kuno pun atau Romawi kuno juga sudah dilakukan kegiatan pencatatan gitu ya, baik di rumah ibadah, kemudian juga mereka sudah ditemukan koin sebagai alat tukar. Nah, ini peradaban Mesir ini ya dari zaman ini Mesir, kemudian Babilonia ya Raja Hammurabi. Nah, ini peradaban Mesir ini juga terkait dengan zamannya Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa ya. Kemudian di kebudayaan Yunani, nah kemudian juga ini Nabi Isa di 0 sebelum Masehi ya. Nabi Isa, kemudian setelah Nabi Isa ini ada peradaban Romawi. Nah, di tahun 570 Masehi ya. Nah, Rasulullah Rasulullah lahir di sekitar 570 Masehi. Nah, sekitar tahun 610 Masehi Rasulullah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan hafazatul amwal. Jadi ini sebagai pengawas keuangan. Nah, karena memang dalam Al-Qur'an gitu ya, kalian membaca Al-Qur'an di salah satu surah Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Di sana dijelaskan apa fungsi-fungsi pencatatan ya dalam bermuamalah, kemudian penunjukan seorang pencatat beserta saksinya, dasar-dasarnya, dan apa manfaat dari pencatatan yang dilakukan. Nah, ini dan ayat ini merupakan ayat yang terpanjang gitu ya di dalam Al-Qur'an ya, satu halaman itu full membahas mengenai bisa kita bilang itu adalah kesimpulan dari terkait dengan akuntansi ya. Bagaimana harus apabila ada hutang piutang antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu harus dilakukan pencatatan. Seperti itu. Dan jadi luar biasa ya. Jadi ternyata sejak zaman Rasulullah profesi ini sudah ada. Nah, jadi kita sebagai bagian ya dari keluarga besar akuntansi harus semakin termotivasi gitu ya untuk mempelajari akuntansi ini. Akuntansi konvensional dan juga akuntansi syariah harus bisa kita pahami dengan baik. Nah, kemudian di tahun 1494 ini
Luca Fascioli. Nah, ini yang lebih terkenal ya. Jadi kalau kalian belajar sejarah akuntansi bahwa bapak akuntansi adalah Luca Fascioli. Nah, karena beliau menulis buku Summa de Arithmetica Geometrica et Proportionalita. Nah, yang memuat satu bab mengenai double entry accounting system. Nah, kemudian menurut penelitian Bapak Warto ini, Luca Fascioli ini tentunya terinspirasi berdasarkan karena di Rasulullah di tahun 570 ya Masehi itu sudah mengembangkan ya tentang akuntansi ini, kemudian itu berkembang di zaman Khulafaur Rasyidin ya dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Khalifah Utsman bin Affan, dan terakhir Khalifah Ali bin kemudian dilanjutkan oleh zaman para sahabat lainnya gitu ya, kerajaan-kerajaan Utsmani dan seterusnya. Nah, itu perkembangan Islam kan sangat luar biasa ya, keilmuan ya. Nah, keilmuan akuntansi pun juga termasuk mengalami pengembangan pesat ya, karena Islam di mana apa namanya di zaman Eropa mengalami dark age ya, jadi mereka masih zaman kegelapan di kekhalifahan Muslim itu sudah mengalami masa emas gitu ya, semua peradaban itu sangat mencapai puncak-puncaknya. Jadi termasuk akuntansi ini. Nah, jika dilihat runut-runut sejarahnya, bisa jadi Luca Fascioli ini terinspirasi gitu ya dari para ilmuwan akuntansi itu. Kemudian di tahun 1922, W.A. Paton itu mencetuskan 11 postulat yang menjadi dasar pemikiran akuntansi, antara lain going concern ya, akuntansi asumsi keberlanjutan, kemudian aset equal equity, kemudian neraca adalah representasi finansial dari kondisi usaha dan lain-lain. Nah, nanti ini kalian ini Ibu buka wawasannya. Nah, jadi jangan berhenti di sini untuk belajar, nanti coba cari tahu lagi gitu ya, dan semakin agar semakin mengenal mengenai secara akuntansi ini. Nah, kemudian Ibu masuk ke berdirinya Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, akuntansi di Indonesia jauh-jauh hari sebenarnya sudah ada ya, sudah ada. Itu bisa dilihat dari jadi kalau IAI itu baru terbentuk di tahun 1973. Nah, kemudian kalau IAI terbentuk di tahun 1957. Nah, tapi undang-undang akuntan ya ini berdirinya Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi pada waktu Indonesia merdeka hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Profesor Dr. Abu Tari. Nah, kalau di Indonesia kita merdeka 1945, kemungkinan besar beliau belajar di negeri Belanda ya. Nah, termasuk juga Prof. Sumarjo. Jadi ini lulus pendidikan akuntan di negeri Belanda tahun 1956.
Nah, kemudian akuntan-akuntan Indonesia pertama lulusan dalam negeri itu seperti Bapak Basuki Sidarta, Bapak Hendra Darmawan, Tan Tongju, kemudian Bapak Go Tisim. Mereka lulus pertengahan tahun 1957. Nah, keempat akuntan ini bersama-sama dengan Prof. Sumarjo mengambil prakarsa mendirikan Perkumpulan Akuntan untuk Bangsa Indonesia. Nah, pada hari Kamis 17 Oktober 1957, kelima akuntan tadi mengadakan pertemuan di Aula Universitas Indonesia dan bersepakat untuk mendirikan Perkumpulan Akuntan Indonesia. Nah, jadi kemudian jadi 5 orang ini penggagasnya ya. Karena pertemuan tidak dihadiri oleh semua akuntan, maka diputuskan membentuk panitia persiapan pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia. Nah, berarti dari sini kita bisa menafsirkan bahwa akuntan itu tidak hanya mereka gitu ya, jadi ada akuntan-akuntan lainnya. Nah, kemudian panitia ini diminta menghubungi akuntan lainnya untuk menanyakan pendapat mereka. Nah, dalam panitia itu Prof. Sumarjo sebagai ketua, kemudian Bapak Go Tisim sebagai penulis, Bapak Basuki Sidarta sebagai bendahara, dan Bapak Hendra Darmawan dan Tan Tongju sebagai komisaris. Kemudian surat yang dikirimkan panitia kepada 6 akuntan lainnya memperoleh jawaban setuju. Nah, perkumpulan ini akhirnya diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia. Akhirnya yang berdiri pada 23 Desember 1957. Ya, dan ini pada pertemuan ketiga. Jadi mereka sudah melakukan beberapa kali pertemuan. Pada saat pertemuan ketiga di tanggal 23 Desember 1957 berdirilah organisasi besar ini ya, termasuk organisasi besar di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, jadi ini ya tokoh pendirinya. Nah, kemudian untuk standar, jadi standarnya baru disusun gitu ya, mulai digarapnya di tahun 1973. Nah, ini dimulai dengan adanya dibentuknya panitia penghimpunan bahan-bahan dan struktur GEP, Generally Accepted Accounting Principle, dan GES ya, Generally Accepted Auditing Standard. Nah, sumbernya ini dari standar-standar yang sudah terlebih dahulu ya diterbitkan di Amerika Serikat. Jadi kalau GEP dan GES ini kita bisa katakan kita adoptnya ke Amerika ya. Jadi sumber-sumbernya dari sana. Kemudian panitia ini menerbitkan. Jadi namanya bukan SAK dulu ya yang pertama, tapi namanya Prinsip Akuntansi Indonesia. Nah, prinsip ini kenapa baru mulai 1973 gitu ya, padahal ini kan 1957 sudah terbentuk ya, asosiasi ini sudah terbentuk, Ikatan Akuntan Indonesia ini. Karena kita lihat bahwa profesi akuntan ini sangat terpengaruh dengan perkembangan pasar modal di Indonesia gitu ya. Jadi mungkin ini pada saat setelah masa penjajahan, kemudian banyak bergolak ya di masa pemerintahan, kemudian pasar modal itu baru diaktifkan di Indonesia itu di tahun 1976. Nah, tapi ini pengaktifan kembali ini berdasarkan sejarah sangat banyak dorongan-dorongan dari anggota Ikatan Akuntan Indonesia, ya, di mana dengan adanya pengaktifan kembali pasar modal ini, akhirnya jadi
1973 ini karena ada sinyal-sinyal ini akan diaktifkan kembali pasar modal Indonesia, sehingga anggota IA ini terdorong gitu ya. Ayo kita siapkan standar-standar untuk mempersiapkan pengaktifan kembali pasar modal Indonesia itu. Dan akhirnya dengan proses yang sangat panjang gitu ya, di tahun 1976 pasar modal Indonesia diaktifkan. Nah, kemudian untuk di EI-nya sendiri, ini di 1973 baru dibentuk panitia, jadi panitia kecil gitu ya. Kemudian di tahun 74 dibentuk komite, sehingga ada struktur di dalam IAI yang memang khusus mengembangkan standar akuntansi keuangan ini. Nah, kemudian 1974 kemudian berjalan ya, terus komite prinsip akuntansi Indonesia ini di tahun 1994 diubah ya, karena diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan. Nah, kemudian di tahun 1998 berubah lagi namanya menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, jadi ada beberapa perubahan ya. Jadi sekarang kita mengenalnya Dewan Standar Akuntansi Keuangan ya, yang menerbitkan SAK. Nah, ternyata historisnya dulu namanya dia dibentuk mulai tahun 1974, kemudian mengalami perubahan ya, menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan di tahun 1994. Nah, kemudian komite ini, Komite Standar Akuntansi Keuangan ini di tahun 1994 melakukan revisi total untuk prinsip akuntansi Indonesia. Nah, jadi tadi prinsip akuntansi Indonesia itu kan diterbitkan mulai 1973 ya. Nah, itu mengalami revisi ya, kemudian terakhir di 1984. Nah, di tahun 1994 prinsip akuntansi Indonesia ini diubah total. Nah, sehingga dikeluarkanlah serial standar keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan sejak 1 Oktober 1994. Nah, pengembangan standar akuntansi ketiga ini, jadi yang ketiga, yang pertama yang tadi prinsip akuntansi Indonesia 1973 ya, kemudian berubah jadi prinsip akuntansi Indonesia 1984. Kemudian yang ketiga ini yang standar akuntansi keuangan 1994 gitu ya. Nah, pengembangan standar ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan profesi akuntansi dalam rangka mengikuti dan mengantisipasi perkembangan internasional. Jadi ini udah mulai ya, SAK ini mau mengarah ke kita harus mengadopsi standar internasional seperti itu. Jadi udah mulai ancang-ancang di 1994 ya, itu berproses gitu ya. Oke, nah di tahun kemudian Ibu langsung masuk ya ke standar akuntansi keuangan. Jadi di sini ini prosesnya sudah menjadi standar akuntansi keuangan di tahun 1994. Nah, ini sudah mulai untuk mengantisipasi perkembangan internasional. Nah, karena dorongan dari pasar modal, dari para investor dan regulator lainnya, sehingga dan juga ya itu sebagai anggota dari IFAC ya, ini International Financial Accounting Committee yang ada di Inggris, ini memiliki komitmen untuk melaksanakan semua standar internasional. Jadi kalau 1994 itu
pelan-pelan gitu ya, coba mulai berubah menuju yang mengikuti standar internasional, tapi tidak secara komprehensif gitu ya. Jadi masih menyesuaikan dengan kondisi lokal gitu standarnya. Nah, sehingga tapi karena sudah menjadi anggota dari IFAK, terdorong dan juga karena banyak sekali tuntutan dari pihak-pihak ya, baik itu pelaku pasar di pelaku-pelaku dan di pasar modal, maka IAI memutuskan untuk melakukan harmonisasi terhadap pernyataan standar akuntansi keuangan kepada IFRS, International Financial Reporting Standard. Yang kemudian pada hari Selasa 23 Desember 2008 IAI merayakan ya ulang tahunnya yang ke-51 itu mendeklarasikan rencana Indonesia untuk konvergens. Jadi di 2008 mereka sudah launching. IAI akan mulai konvergensi ke IFRS. Jadi persiapannya panjang ya. Jadi nggak cepat gitu ya. Karena memang ini butuh effort yang luar biasa karena banyak sekali yang perlu dikonvergensi gitu ya, mengikuti standar internasional. Nah, kemudian pengaturan perlakuan akuntansi yang konvergen dengan IFRS ini akan diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan entitas yang efektifnya tanggal 1 Januari 2012. Gitu. Jadi di SAK yang konvergensi IFRS itu mulai efektif itu berlaku di tahun 2012 seperti itu. Nah, jadi yang SAK yang kita kenal ya sekarang ini itu adalah SAK yang sudah mengalami konvergensi ke International Financial Reporting Standard. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian ditanya disebutnya bukan PSAK IFRS, tapi cukup menyebutkan bahwa yang sudah mana standar yang mengikuti IFRS yaitu yang SAK. Jadi nggak usah ragu bahwa SAK standar akuntansi keuangan itu dia adalah standar yang sudah melakukan konvergensi dengan IFRS. Nah, nah ini nanti Ibu mungkin lebih fokus ke bedanya gitu ya. Jadi output dari masing-masing standar ini apa? Nah, output dari standar ini kan kita menghasilkan yang namanya akuntansi itu menghasilkan yang namanya laporan keuangan. Nah, jadi nanti setiap standar ini memiliki aturan dan kemudian laporannya atau reportnya beda-beda. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan nanti SAK laporan keuangannya seperti apa dan standar yang lain. Nah, untuk standar akuntansi keuangan, standar akuntansi keuangan itu sebentar. Nah, ini ya. Jadi standar akuntansi keuangan itu banyak, ada isinya banyak. Jadi kalian mungkin mengenal standar yang berlaku di Indonesia, ada yang mahasiswa menyebutnya PSAK, Bu. Nah, PSAK itu singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 1. Nah, itu isinya penyajian laporan keuangan. Seperti itu ya. Jadi harus dibedakan antara PSAK dengan SAK. Jadi kalau misalnya kalian membuat skripsi atau membuat makalah atau membaca buku gitu ya. Buku itu kan ada bab-babnya atau ada chapter-chapternya. Nah, PSAK ini adalah chapter dari SAK. Gitu ya. SAK ini adalah chapter dari PSAK. Nah, jadi di dalam SAK itu ada PSAK nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Nah, jadi PSAK ini bisa dibilang bagian dari SAK, gitu ya. Nah, PSAK 1 misalnya, penyajian laporan keuangan.
Kemudian PSAK 2, laporan arus kas gitu ya. PSAK 3 itu menjelaskan mengenai laporan keuangan interim. Nah, ini banyak sekali PSAK ya. Kemudian nah, jadi PSAK-nya ini ada nih PSAK 1 tadi apa? PSAK 5 tentang segmen operasi. PSAK 7 pengungkapan pihak-pihak berelasi. Nah, PSAK 8 peristiwa setelah periode pelaporan. PSAK 10 pengaruh perubahan kurs valuta asing. Nah, jadi di dalam PSAK ini mengatur terkait topik-topik ini gitu. Jadi kalian misalnya lagi belajar AKM tentang persediaan. Nah, biasanya mengacu kepada PSAK 14 ya. Apa aturannya? Bagaimana definisinya ya, dimulai dari definisinya. Kemudian bagaimana pengakuan pada saat perolehan, misalnya seperti itu. Bagaimana pengukuran setelah tanggal neracanya, kemudian bagaimana pengungkapan di catatan atas laporan keuangan. Nah, itu diatur di dalam PSAK ini. Nah, ini PSAK-nya banyak sekali, Bu. Iya, banyak sekali. Ya, karena ini mengatur standar penyusunan laporan keuangan, ya. Dan sehingga nanti investor dari manapun ya, dari manapun yang masuk ke Bursa Efek Indonesia, karena perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia itu sudah menggunakan standar akuntansi keuangan dalam reportnya. Nah, sehingga mereka mudah memahami, membaca laporan keuangan tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya masih menggunakan standar lokal, investor asing tentu agak ada hambatan masuk ya, kendalanya untuk misalnya untuk membaca laporan keuangan. Kalau sekarang kan misalnya, apalagi zaman digital ini ya, semua investor itu nggak perlu jauh-jauh harus ke Bursa Efek Indonesia. Mereka buka handphone, buka jadi member gitu ya di aplikasi-aplikasi yang bisa membeli saham gitu ya. Nah, itu mereka tinggal lihat aja laporan keuangan terus ya udah mereka beli sahamnya. Nah, jadi di Indonesia pun juga bisa seperti itu gitu ya. Para investor itu bisa membeli saham di Bursa Efek di New York, kemudian di Jepang dan seterusnya. Jadi itu manfaat dari adanya standar akuntansi keuangan internasional ini gitu ya, karena seragam laporan keuangannya. Nah, kemudian yang baru-baru dikeluarkan itu PSAK 71, 72 dan 73 ini efektif di 2020. Nah, untuk mempelajari PSAK memang kita harus mengkelompokkan ya, sehingga bahwa jadi belajarnya secara tidak jadi dikelompokkan, diklasifikasikan. Nah, Ibu ambil dari petani bahwa PSAK itu bisa kita kelompokkan, misalnya mana PSAK yang terkait dengan pelaporan. Nah, jadi kalian nanti PSAK nomor 1 baca bagaimana penyajian laporan keuangan ya secara umum, kemudian laporan arus kas itu apa saja metodenya, kemudian metode perbedaannya di mana gitu ya. Kemudian apalagi laporan yang bisa diterbitkan oleh perusahaan. Nah, biasanya ini kan diminta oleh regulator ya. Jadi kalau misalnya dia listing di Bursa Efek Indonesia, itu laporannya nggak cuman di akhir tahun yang 31 Desember, tapi ada juga namanya laporan interim. Nah, itu diatur di PSAK nomor 3. Nah, apa bedanya PSAK 1 dan PSAK 3 nanti kalian pelajari di PSAK 3 ini. Kemudian juga ada PSAK 4, laporan keuangan tersendiri. Jadi kalau misalnya dia perusahaan holding, itu kan dikonsolidasi ya, laporan keuangan antara holding dan anak-anaknya. Nah, yang entitas induk ini juga harus membuat yang namanya laporan keuangan tersendiri. Jadi ada 2 report yang dia siapkan, laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri. Nah, kemudian ada juga PSAK 5, PSAK segmen.
Nah, ini PSAK 65 tentang konsolidasi dan PSAK 67 pengungkapan investasi. Nah, jadi dengan adanya pengelompokan seperti ini, mudah-mudahan bisa memudahkan kita ya memahami dari PSAK. Jadi PSAK itu kalau kalian lulusan akuntansi, di sini ya poinnya. Jadi kalian harus banyak baca PSAK karena itu yang membedakan nanti kalian sarjana akuntansi dengan lulusan D3 misalnya vokasi ya, atau misalnya lulusan dari lain-lain yang misalnya mereka ngerti lah belajar sendiri gitu ya, belajar sendiri akuntansi input-input di software gitu. Nah, tapi kalau konsep bagaimana untuk pelaporan, kemudian definisi mengenai bagaimana pengakuan aset tetap gitu ya ketika ada transaksi seperti A, bagaimana pengakuannya, nah itu butuh ilmu gitu. Nah, ini dengan kalian menguasai PSAK tentunya itu akan menjadi nilai tambah kalian. Jadi jangan menjadikan PSAK ini momok tapi menjadi tantangan kalian untuk apa ya, harus terpacu ya semakin belajar. Jadi kan kalau misalnya semakin sering dibaca itu akan semakin apa ya, lama-lama nanti memang bahasa standar itu susah gitu ya, bahasa yang hanya orang-orang akuntansi saja mungkin yang bisa memahami gitu ya. Jadi dan kalian adalah anak akuntansi. Jadi kalian harus kalian ditantang gitu ya untuk bisa memahami PSAK ini. Jadi nah, jadi ini memudahkan nantinya untuk memahami PSAK. Ya, jadi mungkin kalian bisa mulai dari pelajari dulu tentang pelaporannya. Nah, jadi nanti kalian buka PSAK 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian terkait dengan pengaturan transaksi dan konsep. Nah, ini PSAK 22, penggabungan usaha, PSAK 8 gitu ya, PSAK 68, nilai wajar, 66, pengaturan bersama, restrukturisasi, PSAK 38, kemudian PSAK 61, akuntansi hibah pemerintah ya, kan sekarang banyak ya perusahaan-perusahaan atau UMKM misalnya dapat hibah, nah itu atau misalnya perusahaan-perusahaan gitu ya dapat hibah pemerintah. Itu bagaimana perlakuannya? Nah, itu dijelaskan di PSAK 61 ini. Kemudian juga untuk komponen laporan keuangan. Nah, di PSAK 13 misalnya perusahaan properti investasi, bagaimana pengaturannya, pengaturan mengenai apa definisi dari properti investasi ini. Nah, kalian harus tahu apa definisinya ya. Kemudian apa bedanya nanti dengan persediaan ya, apa nanti bedanya dengan aset tetap. Nah, sehingga ini memang harus dipelajari seperti itu. Nah, berikutnya adalah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Jadi kalian sering dengarnya SAK etap. Nah, sudah harus hafal nih sekarang apa singkatan dari SAK etap ya. Jadi SAK etap itu standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, tadi SAK yang sudah konvergensi ke IFRS itu kan namanya standar akuntansi keuangan. Nah, perusahaan di Indonesia itu kan nggak cuman yang ada di bursa gitu ya, banyak keluhan yang ini berat banget gitu ya standar internasional ya, karena memang standar internasional banyak permintaannya lah istilahnya untuk standarnya gitu ya, banyak aturan-aturannya yang kalau aturannya minta ABC tentu itu ada cost-nya gitu ya. Kalau perusahaan besar tentu mereka bisa menerapkan itu dengan baik. Tapi kalau misalnya dia masih perusahaan yang tertutup, belum go public gitu ya, dan itu menurut mereka cukup mahal cost-nya untuk bisa menerapkan standar itu, akhirnya IAI menerbitkan standar SAK etap ini. Nah, SAK etap ini digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Nah, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan
untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Ya, jadi kalau perusahaannya menerbitkan laporan keuangan, tapi dia tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dia bisa menggunakan SAK ETAP ini. Nah, apa yang dimaksud dengan entitas akuntabilitas publik signifikan? Ya, ini pertama, telah mengajukan pernyataan pendaftaran di pasar modal, ya, dengan tujuan penerbitan efek di pasar modal. Yang kedua, menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat seperti bank, entitas asuransi, pialang, dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksadana, dan bank investasi. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan tersebut tidak termasuk ke dalam kategori 2 ini, mereka boleh menggunakan SAK ETAP. Terus ada juga perusahaan yang saya tidak termasuk ke entitas akuntabilitas publik signifikan. Boleh nggak menggunakan SAK? Boleh, nggak ada masalah ya. Jadi itu itu dikembalikan lagi kepada perusahaan. Yang jelas kalau dia sudah menggunakan SAK, dia nggak bisa berubah pikiran terus dia mau pakai SAK ETAP, itu nggak boleh, ya. Tapi kalau misalnya dari SAK ETAP dia perusahaannya awalnya entitas dengan dia termasuk di luar entitas ini, ya, tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, kemudian lama-lama perusahaannya berkembang bagus gitu ya, terus berniat untuk go public, kemudian dia berubah ke SAK, itu boleh, ya. Jadi kalau dari SAK ETAP itu nanti bisa pindah ke SAK, penggunaan standarnya. Nah, kalau laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan ETAP, itu yang pertama laporan laba rugi, kemudian neraca atau laporan posisi keuangan, kemudian yang ketiga ada perubahan ekuitas, laporan perubahan ekuitas, ya. Kemudian ada laporan arus kas. Nah, kalau di SAK ETAP diminta bahwa metodenya metode yang tidak langsung, gitu. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Nah, apa bedanya dengan yang tadi, ya, di laporan keuangan yang menurut PSHK nomor 1. Nah, ini bahwa yang nomor 1 itu ada tambahan, ya, ada tambahan kata-kata dan penghasilan komprehensif lainnya. Jadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Kemudian yang kedua, laporan posisi keuangan. Kemudian yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Nah, yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, ini yang kalian pelajari, ya, di AKM. Kemudian, jadi di sini untuk laporan arus kas, bebas, ya, perusahaan bisa menggunakan metode langsung atau tidak langsung. Jadi kalau SAK ETAP tadi diatur memang yang metode tidak langsung. Nah, apa saja isi SAK ETAP? Jadi kalau SAK ETAP itu dia tidak ada pernyataan seperti SAK, jadi dia berisi bab gitu, ya. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, jadi kalau misalnya ingin aturan mengenai penyajian laporan keuangan di SAK ETAP, kalian masuk ke bab 3 di SAK ETAP. Nah, nanti di sana dijelaskan penyajian laporan keuangannya. Nah, ini ada penjelasan dari laporan keuangannya, ada neraca itu gambarannya seperti apa, kemudian laporan laba rugi, gambarannya seperti apa, ini dijelaskan secara rinci, ya, di dalam standar ini. Kemudian juga bagaimana perlakuan kebijakan-kebijakan akuntansinya. Nah, kebijakan akuntansi, kemudian terkait dengan persediaan, jadi ini dibahas, ya, dibahas secara komprehensif, ya, di dalam standar akuntansi keuangan ETAP ini. Nah, jadi kalau perusahaannya menggunakan SAK ETAP, ya cukup pakai standar SAK ETAP. Jadi tidak usah dia menggunakan SAK gitu. Jadi misalnya
bagaimana pengakuan pendapatan untuk perusahaan saya, karena perusahaan saya menggunakan SHK etap. Ya, lihat di dalam SHK etap ini ya, yang bab 20. Nggak usah tidak usah kalian membaca PSHK 72 misalnya ya, yang ada di PSHK gitu ya, yang membahas mengenai pendapatan, misalnya seperti itu. Jadi disesuaikan dengan standar apa yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Nah, nanti ini ya. Jadi ini cukup lengkap. Nah, ini bukunya tidak tebal-tebal. Jadi kalau bisa kalian baca SHK etap isinya seperti apa. Sangat mudah ya, tidak terlalu sulit bahasanya. Nah, kemudian ada juga namanya standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah SHK MKM. Nah, tadi SHK etap itu kan tahun 2009 ya diterbitkan. Nah, kemudian karena di Indonesia banyak sekali gitu ya usaha-usaha yang masih mereka tidak membuat laporan keuangan. Nah, ya misalnya seperti yang usaha mikro ya, kalau misalnya seperti perusahaan-perusahaan kan mulai banyak ya mulai era setelah 2010 ke atas itu kan udah mulai banyak berkembang ya kegiatan usaha ya, wirausaha di Indonesia itu mulai berkembang. Nah, itu banyak sekali entitas-entitas mikro, kecil gitu ya. Nah, mereka ini tentunya memerlukan apa ya istilahnya itu agar usahanya itu terdorong gitu ya, terdorong lebih baik lagi. Kendala mereka biasanya adalah di pendanaan. Nah, karena harus bikin laporan keuangan, standarnya baru ada SHK etap gitu ya. Nah, SHK etap itu kan cukup memberatkan juga kalau misalnya yang menyusunnya nanti yang usaha mikro gitu. Ya misalnya kalian usaha warung makan gitu ya. Nah, itu kan belum sebesar perusahaan yang pada umumnya gitu. Tapi kalian butuh dana nih, mau ngembangin usahanya, mau misalnya mau buka cabang gitu ya, butuh dana. Nah, itu terkendala karena biasanya perbankan itu minta laporan keuangan. Nah, akhirnya disusunlah ya SHK MKM ini. SHK MKM ini sangat sederhana sekali. Gitu. Hanya ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini sangat mudah sekali ya menyusunnya. Nah, ini bisa kalian coba pelajari SHK MKM ini gitu. Apa jadi kalau misalnya perusahaannya hanya membuat laporan pencatatan ya, baru penerimaan sama pengeluaran ya, basis kas. Nah, itu nanti mereka tinggal menyusunnya menjadi laporan laba rugi ini dan laporan posisi keuangan. Ya, yang sederhana. Nah, definisi dari mikro, kecil sama menengah itu bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Ya. Nah, mikro itu apa? Kekayaan bersih, total asetnya paling banyak 50 juta, paling banyak, tidak termasuk tanah bangunan. Nah, dan memiliki hasil penjualan paling banyak 300 juta. Jadi kalau misalnya masih penghasilannya 100 juta, yaitu masih kategori mikro ya, 100 juta atau 120 juta per tahun. Berarti per bulannya itu pendapatannya sekitar 10 juta ya per bulan. Nah, itu masih kategori mikro. Nah, nanti ada lagi yang kecil. Kecil itu range-nya kekayaan total asetnya itu 50, kekayaan bersihnya 50 sampai 500 ya. Kemudian hasil penjualan tahunannya 300 juta sampai 2,5 miliar gitu. Nah, kemudian kalau yang menengah
Nah, menengah ini 500 juta kekayaan bersihnya sampai 10 miliar. Nah, kemudian untuk yang penjualan tahunannya dari 2,5 M sampai 50 miliar. Nah, ini kategori yang termasuk ke dalam entitas mikro, kecil, menengah ini. Nah, kemudian yang keempat, standar yang keempat, standar akuntansi syariah. Ya, jadi perkembangan industri syariah di Indonesia itu sangat pesat ya, apalagi sekarang bank kita udah punya bank syariah Indonesia ya. Nah, itu terbesar, dikabarkan terbesar se-Asia Tenggara. Nah, itu menunjukkan bahwa perkembangan syariah itu makin hari makin luar biasa. Nah, tentunya harus dibutuhkan ada standar akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan syariah. Nah, tadi DSAK itu yang Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, itu mereka menerbitkan yang tadi ya, 3 standar yang tadi. Standar akuntansi keuangan, standar akuntansi keuangan etap, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang ketiga, standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, menengah. Nah, itu diterbitkan oleh DSAK. Nah, sedangkan kalau standar akuntansi syariah, nah ini kita lihat siapa dewan yang menerbitkannya. Nah, ini sejarahnya. Jadi tahun 2008 ya DSAK IAI membentuk Komite Akuntansi Syariah. Jadi sejak 2008 itu udah, karena memang udah banyak sekali ya permintaan, ada dong ini standar akuntansi syariah. Mulailah IAI membentuk Komite Akuntansi Syariah. Nah, Komite Akuntansi Syariah ini terdiri dari anggota DSAK ya, kemudian Dewan Syariah Nasional (DSN), kemudian regulator ya, para pelaku industri ya dari perbankan syariahnya, praktisi dan akademisi yang memang punya keahlian di syariah. Nah, mereka pertama kali berjumlah 12 orang ya. Nah, kemudian pada tahun 2010 IAI membentuk Dewan Standar Akuntansi Syariah. Nah, jadi 2008 bentuk Komite Akuntansi Syariah, kemudian ada kebutuhan lebih gitu ya. Wah, ini harus kita bentuk Dewan Standar Akuntansi Syariah. Jadi IAPI menunjukkan keseriusannya terhadap standar akuntansi syariah ini. Nah, yang mengesahkan PSAK Syariah adalah Dewan Standar Akuntansi Syariah. Nah, kemudian ini perkembangan dari standar akuntansi syariah ya. Ini Ibu mengambil dari berbagai sumber. Jadi sebelum tahun 2002 itu yang digunakan PSAK 31. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang dia menggunakan transaksi syariah, itu mereka menggunakan PSAK 1 dengan catatan di sini sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, organisasi akuntansi syariah internasional itu namanya AAOIV ya. Ini berdiri di tahun Februari 1960 ya. Anggotanya Islamic Development Bank, kemudian Kuwait Finance House dan lain-lain ya. Nah, mereka ada di Bahrain. Nah, kemudian di 2002 sampai 2007 ini diterbitkan PSAK 59. Nah, ini akuntansi perbankan syariah karena untuk kebutuhan perbankan syariah ya, diterbitkanlah PSAK 59. Nah, kemudian pada tahun 2007 sampai 2015 barulah dirilis ya PSAK 101 sampai dengan PSAK 110.
Nah, 101 penyajian laporan keuangan syariah, 102 akuntansi murabahah, 103 akuntansi salam, ya. 104 akuntansi istisna, 105 akuntansi mudarobah, 106 akuntansi musyarakah, 107 akuntansi ijaroh, 108 akuntansi transaksi asuransi syariah, 109 akuntansi ZIS, ya, zakat, infak, sodakoh. Kemudian PSAK 110 adalah akuntansi sukuk. Nah, jadi nanti jika ada kebutuhan lagi, nanti terbit lagi PSAK lain-lainnya ya, untuk standar akuntansi syariah ini. Nah, standar akuntansi syariah ini agak berbeda, ya, persamaan akuntansinya beda dengan yang biasa ya. Jadi aset sama dengan pasifa, kan biasanya aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas gitu ya. Nah, kalau di kalian belajar standar akuntansi syariah, ada namanya dana syirkah. Nah, dana syirkah itu kenapa? Kita lihat dulu definisi dari syirkah. Jadi dia adalah akad kerjasama antara dua belah pihak, di mana satu pihak sebagai pemodal dengan pihak lain sebagai pengelola dana, mudharabah. Jadi kan kita kalau dalam syariah itu ada transaksi-transaksi mudharabah, musyarakah gitu ya, atau masing-masing pihak bertindak sebagai pemodal sekaligus pengelola dana. Nah, keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal. Nah, ini kan di sini ada, jadi dia merupakan bagian dari liabilitas. Nah, kalau misalnya merupakan dari liabilitas, kenapa dipisah dari liabilitas? Nah, ini karena entitas syariah ada, kan mereka di sini prinsipnya sesuai yang kesepakatan ya. Ada misalnya yang tidak berkewajiban mengembalikan dana jika terjadi kerugian, kecuali kerugian tersebut adalah karena kelalaian dan one trust, ada ekuitas dan ada namanya dana syirkah. Ya. Nah, ini laporan keuangannya juga lebih banyak ya dari yang biasanya. Tambahannya 6 ini ya, laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Sekarang terakhir, untuk standar terakhir, standar akuntansi pemerintahan. Nah, standar akuntansi pemerintahan ini bukan IAI yang mengeluarkan ya, karena ini khusus ya, dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Jadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen. Undang-Undang Nomor 1 2004 dibentuk oleh keputusan Presiden. Nah, jadi dibentuk oleh Presiden Dewan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan ini. Nah, Mami, yang pertama ada laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, gitu ya. Nah, ini basisnya basis cash ya. Kemudian ada yang ketiga neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nomor 3, 4, 5, 6 ini ya, Ibu ambil dari berbagai sumber. Kemudian jadi untuk standar akuntansi pemerintahan, nah nanti ada PSAP 01.
Nah, berarti pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 1. Bagaimana penyajian laporan keuangannya. Selain itu juga bulletin teknis, ya, seperti itu. Nah, standar akuntansi DSAK telah merilis 3 standar baru ya. 71 instrumen keuangan, 72 pendapatan, 73 sewa. Nah, ini berlaku efektifnya 1 Januari 2, baik itu angkatan 2017 atau bagi anak-anak angkatan 2018 yang lagi di mata kuliah Medlit. Ini menarik untuk dilihat ya, apakah apa dampak laporan keuangan dari penerapan PSAK 71, 72, 73 ini ke perusahaan. Nah, sebentar lagi perusahaan akan rilis itu laporan keuangan yang per 31, Bu. Ini topik skripsinya, saya bingung dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya sangat luas ya pembahasan, banyak yang belum dibahas gitu ya. Nah, ini memang kalau pembahasan mengenai topik tentang PSAK ini susah-susah gampang ya, karena harus tas mengenai PSAK. Nah, HMJ akan mengadakan PSAK ini ya, pembahasan berikutnya. Nah, jangan lupa join sehingga nanti pemahamannya lebih baik. Mungkin itu saja ya dari Ibu. Ibu kembalikan kepada Alfel. Baik, Ibu. Terima kasih Ibu atas materinya. Iya. Untuk teman-teman, jadi terlalu panjang ya. Dari materi yang disampaikan oleh Ibu Aulivi, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa langsung open mic atau bisa melalui kolom chat. Silakan. Bisa langsung ditanyakan teman-teman, bisa langsung open mic atau bisa melalui kolom chat. Ibu, karena tidak ada yang bertanya, saya boleh bertanya nggak, Bu? Saya ingin bertanya di soal SAK EMKE. Di sini kan kriterianya memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta. Tidak termasuk tanah, bangunan, tempat usaha, dan lainnya. Itu hitungannya untuk sebulan ya, Bu? Apakah suara saya terdengar jelas? Oh, ini kekayaan bersih itu, iya.
bisa dengar. Iya, jadi hingga nanti usaha itu bisa berpindah ya. Jadi misalnya mungkin dia awalnya usaha mikro, kemudian dia bisa jadi nanti naik ke kategori usaha kecil, pindah ke Mohon maaf Ibu, suaranya mawang. besar gitu. Mohon maaf Ibu. Bukan Bisa tolong diulang? Tahunan. Jadi potretnya per Suara putus-putus Bu, maaf. Halo, Avel? Iya Ibu, terdengar. Ya, Ibu jawab ya. Jadi KKN bersih ini kita melihatnya capture KKN bersih berapa gitu. Jadi beda dengan kalau penjualan itu kan tahunan ya. Kalian melihatnya omset tahun ini berapa? Omsetnya berarti kan dari periode Januari sampai Desember omsetnya 300 juta. Nah, nanti tahun berikutnya omsetnya berapa? Nah, dia omsetnya tidak diakumulasikan per tahun berikutnya, diakumulasikan gitu ya. Jadi tahun berikutnya itu adalah akumulasi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Gitu ya, Vel. Jadi tidak melihat potret harus menunggu misalnya setahun. Jadi kalau misalnya perusahaan itu mau melihat dia sudah 1 tahun berjalan, dia bisa lihat total asetnya berapa, misalnya dari dia punya deposito, dia punya kekayaan berupa bank, kemudian dia piutang usahanya berapa, dan seterusnya. Itu kan bisa diinventaris. Tapi ini tidak memasukkan yang namanya tanah dan bangunan tempat usaha. Ya, suara Ibu Sempat putus-putus Bu. Oke, ini Putri, suara Ibu jelas? Maaf Ibu, putus-putus suaranya. Masih putus-putus Ibu. Mana? Sekarang sudah jelas? Jelas Ibu. Baik, Ibu lanjutkan ya. Avel, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ibu coba jawab ya, dari Nadia. Apakah BUMD dalam menyusun laporan keuangan berpedoman
kepada SAK umum atau SAK etap ya. Jadi nanti dilihat lagi aturan yang mengatur di masing-masing BUMD tersebut gitu ya. Nah, pada umumnya seperti BUMN itu mereka menggunakan SAK ya, SAK. Kemudian misalnya ada beberapa BUMD itu bisa menggunakan SAK etap. Jadi tergantung regulator yang mengatur. Jadi setiap daerah itu kan beda-beda ya. Beda-beda seperti itu. Nah, mungkin itu ya jawabannya. Jadi karena BUMD ini adalah milik pemerintah daerah, mereka pastinya mengikuti regulasi dari pemerintahan daerah tersebut, gitu ya. Tapi pada umumnya jika tidak ada aturan ya, biasanya kalau misalnya BUMD itu mereka akan memilih mungkin SAK etap ya, karena mungkin cost-nya akan lebih murah ya dibandingkan harus menerapkan SAK umum seperti itu. Nah, kemudian penyusunan laporan keuangan untuk organisasi nirlaba masuk ke dalam PSAK yang mana? Ya, organisasi nirlaba itu diatur khusus di PSAK nomor 45. Ya, itu ada di SAK. Nah, jadi nirlaba pada umumnya mereka menggunakan dua standar ya, pakai SAK etap. Tapi untuk penyajian dari laporan keuangan itu mereka menggunakan PSAK nomor 45. Ya, karena nirlaba kita tahu ya, mereka bergerak di organisasi yayasan gitu ya, yayasan. Nah, tentunya ini mereka memerlukan standar. Nah, pada umumnya penerapannya menggunakan standar akuntansi etap yang relatif murah, yang relatif mudah, tapi untuk penyajiannya tidak menggunakan SAK etap yang bab 1. Jadi mereka nanti jadi aturan-aturan mengenai misalnya bagaimana pengakuan pendapatan, bagaimana pengakuan mengenai hal-hal yang terkait dengan transaksinya itu mereka mengacu pada SAK etap. Nah, terkait dengan bagaimana penyajian itu mereka mengacu kepada PSAK nomor 45 ya, karena berbeda. Jadi kalau perusahaan nirlaba itu mereka kan tidak ada laba atau rugi ya. Nanti yang ada adalah misalnya apakah mereka surplus atau defisit. Dan mereka juga tidak ada yang namanya modal berupa saham. Nah, itu kan berbeda. Jadi kalau jadi penyajiannya mengikuti mengikuti PSAK nomor 45. Nah, gitu ya. Itu jawabannya buat Zurini. Kemudian Nabila Alivia ya. Jika perusahaan ingin, suara Ibu masih jelas. Nanti kalau misalnya suara Ibu tidak jelas, tolong diinformasikan ya. Masih terdengar jelas, Nabila, oke, baik, terima kasih. Nabila Alif, jika perusahaan ingin mengganti standar akuntansi, apakah bisa? Nah, jadi gini, biasanya penerapan akuntan SAK itu bisa dikombinasikan. Jadi misalnya perbankan misalnya perbankan syariah ya, itu mereka juga karena kan di PSAK syariah tadi ya yang Ibu sudah jelaskan kan standarnya misalnya terkait dengan laporan transaksi mudharabah, musyarakah gitu ya. Nah, tapi ada konsep-konsep lainnya. Kalau misalnya mereka misalnya perusahaan konsolidasi. Nah, itu kan tidak diatur di standar akuntansi syariah.
Nah, sehingga mereka mengcombine ya, di dua yang dipakai oleh mereka, dan itu biasanya di notes di catatan atas laporan keuangan. Jadi misalnya dia menggunakan SHK syariah dan menerapkan SHK umum. SHK umum dia menerapkan PSHK yang mana? Nah, itu dirinci. Jadi bisa dikombinasikan. Jadi tidak harus misalnya hanya SHK syariah aja misalnya, karena kan nanti ada, jadi SHK syariah ini bertujuan untuk, karena ada transaksi di entitas industri syariah yang itu tidak dijelaskan di standar, sehingga harus ada SHK syariah ini untuk menguatkan regulasi, menguatkan aturannya, sehingga nanti pengakuan transaksinya ketika ada transaksi syariah ini gimana perlakuannya. Nah, jadi harus ada SHK syariah. Kalau kalian membaca, mereka menerbitkan laporan keuangan. Nah, itu pasti di catatan atas laporan keuangannya disebutkan kalau mereka juga menggunakan standar akuntansi keuangan dalam penyusunan laporan keuangannya. Jadi dikombinasikan, tapi penyajiannya mereka mengikuti standar akuntansi syariah. Gitu, seperti itu ya. Itu jawabannya Nabila Alifia Fasha. Kemudian Carmat. Oke, untuk sarannya ini ya rencananya Ibu Prodi ya sedang berusaha untuk bisa nanti kita kerjasama dengan IAI untuk penyedia ini ya, diakses di perpustakaan ini sedang dalam proses. Doakan mudah-mudahan bisa disegera ya dalam waktu dekat. Jadi nanti untuk sementara oke. Kemudian pertanyaannya, di era pandemi ini apakah ada PSHK yang diubah, disesuaikan terhadap kondisi? Belum ada ya, belum ada. Kemudian terkait standar akuntansi di bank syariah, kita dapat mengacu ke PSHK berapa? Ya, jadi misalnya untuk SHK syariahnya itu juga dia menerapkannya, misalnya nih, itu kan tadi ada K nomor 110 terkait dengan suku, ya. Nah, pertanyaannya apakah perusahaan itu menerbitkan suku atau misalnya mereka punya investasi di suku misalnya. Nah, kalau misalnya perusahaan itu tidak terkait dengan suku, ya mereka tidak akan menggunakan standar akuntansi syariah yang PSHK 110 itu gitu. Jadi mereka pun menggunakan yang sesuai ya. Jadi PSHK standar akuntansi jadi SHK syariah mereka terapkan semua, tapi memang tidak semua SHK yang mereka gunakan gitu ya. Nanti mereka notes gitu ya di catatan atas laporan keuangan, SAS-nya mereka pakai standar yang mana saja. Sama dengan perusahaan-perusahaan yang menggunakan SHK. Kalian kalau lihat di catatan atas laporan keuangannya itu, mereka akan melis ya standar akuntansi keuangan PSHK nomor berapa saja yang mereka gunakan. Misalnya mereka yang pada umumnya digunakan semua perusahaan itu adalah PSHK nomor 46 terkait dengan pajak penghasilan. Itu pasti dipakai. Ya, semuanya baik entitas syariah maupun tidak syariah pasti menggunakan PSHK 46 ya. Jadi kalau di SHK di SAS standar akuntansi syariah itu nggak diatur bagaimana PPH pajak PSHK terkait dengan pajak penghasilan tersebut. Nah, kalau misalnya nanti perusahaan terkait dengan imbalan pasca kerja PSHK nomor 24 ya, di mana perusahaan harus mencadangkan kewajiban pasca kerja untuk karyawannya. Nah, kalau perusahaan entitas syariah tersebut menerapkan
melakukan pencadangan atas imbalan pasca kerja tersebut, berarti mereka merefer ke SAK nomor 24 tersebut. Seperti itu, gitu ya, Carmat ya. Jadi standar ini diterapkan ya, standar-standarnya menyesuaikan dengan kondisi di perusahaan. Jadi tidak juga semua perusahaan itu menerapkan semua standar ya, karena kan masing-masing perusahaan itu punya karakteristik yang berbeda-beda, sehingga pasti di semua catatan atas laporan keuangan perusahaan itu mereka akan melis SAK yang mereka gunakan apa saja gitu. Nah, kemudian untuk PSAK nomor 59 sudah tidak berlaku ya, sudah tidak berlaku. Ya, itu mungkin ya jawabannya untuk Carmat. Oke, sudah ya. Tes. Oke. Jadi untuk pertanyaan Carmat itu adalah pertanyaan terakhir yang diajukan. Terima kasih Ibu Aulivi atas materi yang telah diberikan. Sebelum kita masuk ke penutup, kita foto bersama dulu ya. Untuk Pupdok, silakan kasih aba-aba ya fotonya. Silakan dinyalain kameranya. Kita foto bersama. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Apakah sudah? Sudah? Oke, sudah ya. Oke, teman-teman, tibalah kita di akhir acara. Terima kasih untuk seluruh hadirin yang telah menghadiri acara ini, baik melalui Zoom meeting ataupun streaming YouTube. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan kata dalam berucap. Sampai jumpa dalam webinar PSAK series berikutnya. Saya Ertrina Afiliasari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida dari angkatan tahun 2018. Saran saya untuk webinar PSAK series yaitu untuk lebih memperhatikan time schedule mulai webinarnya, karena bisa memakan waktu pemaparan materi dari webinarnya itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Jalfazhar dari Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Ingin memberikan saran dan kritik mengenai acara webinar PSAK series yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021. Kritik dari saya, webinarnya sangat bagus, ilmu yang didapat pun sangat bermanfaat, dan materi yang diberikan sangat baik. Lalu untuk sarannya, mengenai MC harus memiliki jaringan sinyal yang bagus sehingga tidak ada kendala saat acara berlangsung. Dan untuk acara selanjutnya dapat dilaksanakan tepat waktu. Sukses terus untuk panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.